Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Bapak Ibu Hebat. Kali ini kami akan berbagi mengenai informasi penting bahwasanya pemerintah akan segera mencairkan tunjangan sertifikasi. Nah, info pentingnya adalah, info menariknya terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi ini, pemerintah juga akan mencairkan dua tunjangan lainnya. Baik Bapak Ibu, mari kita simak beritanya. Dua tunjangan tersebut, yang pertama adalah tunjangan tambahan penghasilan atau biasa disingkat dengan tamsil. Mari kita lihat sekarang. Regulasi mengenai tamsil ini terdapat di dalam Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Sekarang kita lihat Bapak Ibu di bab 1 mengenai ketentuan umum. Pasal 1-nya menjelaskan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Jadi itu informasinya Bapak Ibu, bahwasanya tamsil itu diberikan kepada guru ASN. Artinya ada guru PNS dan juga ada guru P3K di daerah yang memang belum memiliki sertifikat pendidik. Tentunya dengan catatan bahwa guru ASN tersebut memang sudah memenuhi kriteria dan layak untuk menerima tambahan penghasilan. Kemudian masih di bab 4, di bab 4 mengenai tambahan penghasilan, pasal 10-nya Bapak Ibu kita lihat di ayat 3. Guru ASN di daerah yang menerima tambahan penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat di Dapodik. Dan yang ketiga, belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, karena kalau guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik akan diberikan tunjangan sertifikasi. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Persyaratan yang selanjutnya adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4. Kemudian memiliki NUPTK. NUPTK ini adalah sesuatu yang sifatnya boleh dikatakan wajib ya Bapak Ibu ya. Wajib dimiliki oleh seluruh tendik di seluruh Indonesia ini. Kemudian melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir terdaftar aktif pada Dapodik. Nah, mengenai beban kerja ini Bapak Ibu itu diatur di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi untuk diketahui, mungkin masih ada Bapak Ibu yang masih ragu mengenai berapa sih beban kerja guru. Nah, untuk beban kerja guru itu sendiri Bapak Ibu itu dimulai dari minimal 24 jam sampai 40 jam per minggu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Masih mengenai tamsil tadi, tambahan penghasilan. Di bab 4 di poin tentang tambahan penghasilan di pasal 10 itu disebutkan ketentuan persyaratan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf G dikecualikan. Nah, ini ada pengecualiannya Bapak Ibu. A. Guru ASN di daerah yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 jam atau selama 3 bulan dan mendapat izin atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin kondisinya lagi sedang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan selama 3 bulan, maka itu tetap bisa menerima tunjangan tambahan penghasilan ini. Tidak dituntut untuk melaksanakan pembelajaran atau jam tatap muka selama lebih kurang 24 jam sampai 40 jam. Kemudian yang kedua, guru ASN di daerah yang mengikuti program pertukaran guru, kemitraan, dan atau magang yang mendapat izin atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi guru yang terjadi pertukaran guru misalnya ke luar negeri, maka guru tersebut juga berhak menerima tambahan penghasilan. Nah, yang C adalah guru ASN di daerah yang bertugas di
di daerah khusus. Daerah khusus ini adalah daerah 3T Bapak Ibu ya, terluar, terdepan. Nah, kemudian kita lihat di pasal 11-nya Bapak Ibu, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dengan pasal 10 ayat 1 itu diberikan dalam bentuk uang. Ini perlu diingat Bapak Ibu, diberikan dalam bentuk uang. Jadi kalau ada yang memberikan Bapak Ibu sembako dengan nilai yang sama senominal tamsil, jangan mau Bapak Ibu ya, itu bukan tambahan penghasilan, itu bisa jadi bantuan dari calon legislatif ya Bapak Ibu. Dan kemudian uang tersebut disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Kemudian yang kedua, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan senilai Rp250.000. Nominalnya memang agak kecil, jauh berbanding dengan tunjangan sertifikasi, tapi ya patut disyukuri Bapak Ibu, lumayan untuk membantu uang minyak para guru. Baik Bapak Ibu, kemudian tunjangan yang kedua adalah tunjangan khusus guru. Nah, mari kita lihat dulu Bapak Ibu, tunjangan khusus guru ini dibahas di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2022, yakni mengenai petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi atau sertifikasi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan yang tadi kita bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat dulu di bab 1 mengenai ketentuan umum. Pasal 1 disebutkan bahwasanya tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Daerah khusus inilah daerah 3T Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, di bab 3 tunjangan khusus, di pasal 7-nya itu membahas mengenai ayat 1, guru ASN di daerah yang ditugaskan di daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. Nah, artinya guru-guru yang berada di daerah khusus, ditugaskan di daerah khusus, itu akan mendapatkan tunjangan khusus dengan catatan guru tersebut harus berstatus sebagai ASN, aparatur sipil negara, baik itu dia P3K maupun dia PNS. Kemudian poin ayat yang keduanya, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah guru yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus. Nah, jadi setelah Bapak Ibu dinyatakan melaksanakan tugas secara nyata, dibuktikan dengan surat tugas, dibuktikan dengan SK, maka barulah Bapak Ibu bisa mendapatkan tunjangan khusus sebagaimana yang kita bicarakan tadi. Kemudian Bapak Ibu, di bab 3-nya mengenai tunjangan khusus pasal 7, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, guru ASN di daerah yang menerima tunjangan khusus harus memenuhi persyaratan. Nah, jadi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan khusus selain sebagai guru ASN, ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Yang pertama, sudah pasti Bapak Ibu, harus memiliki status sebagai guru ASN, baik itu PNS maupun P3K. Kemudian yang kedua, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat di dalam Dapodik. Kemudian yang ketiga, memenuhi beban kerja Bapak Ibu. Beban kerja guru adalah 24 jam sampai dengan 40 jam, minimal 24 jam, maksimal minimalnya 24 jam per minggunya. Kemudian selanjutnya memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ke melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Nah, ini tadi yang kita bicarakan pada poin sebelumnya, bahwasanya sebagai salah satu pembuktian bahwa Ibu Bapak sudah bekerja secara nyata di sana lah dengan keluarnya atau diterbitkannya surat keputusan mengajar. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di bab 3 mengenai tunjangan khusus. Tunjangan khusus di pasal 8-nya, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 itu diberikan dalam bentuk uang. Nih Bapak Ibu ya, yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Rekening bank penerima tunjangan. Artinya secara mekanisme pencairan, pengiriman dan modelnya untuk tunjangan khusus guru ini sama seperti tunjangan profesi dan tunjangan atau tambahan penghasilan yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 1 kali gaji pokok Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya di sini begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bertugas di daerah khusus,
dan sudah mencukupi persyaratan untuk menerima tunjangan khusus, maka Bapak Ibu akan diberikan tunjangan khusus 1 kali gaji pokok yang sedang Bapak Ibu terima. Pengecualian Bapak Ibu ya, pengecualiannya adalah ketika Bapak Ibu sudah termasuk dalam kategori guru sertifikasi, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan lagi tunjangan khusus guru. Bapak Ibu hanya mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, sekarang kita lihat mengenai gaji pokok. Gaji pokok pegawai negeri sipil itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh sekarang di sini Bapak Ibu. Kita ambil contoh seandainya guru baru nih, PNS dengan pangkat golongan 3A, masa kerja 0 tahun, itu gaji pokoknya adalah Rp2.579.400. Artinya, ketika Bapak Ibu sebagai guru yang memiliki golongan 3A kemudian bertugas di daerah khusus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan gaji 2 kali gaji. Gaji yang pertama adalah gaji pokok Bapak Ibu senilai 2.500.000 sekian, ditambah dengan tunjangan khusus yang nilainya sama dengan nilai gaji pokok Bapak Ibu. Artinya untuk 1 bulan pengabdian Bapak Ibu bisa menerima pemasukan atau penghasilan itu lebih kurang 5 jutaan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat di pasal 9. Pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal 7 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan sekali. Mekanismenya sama seperti tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi Bapak Ibu ya. Setiap 3 bulan sekali dicairkan. Kemudian ayat yang kedua, penyaluran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Poin yang ketiganya atau ayat ketiga, penyaluran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan khusus. Baik Bapak Ibu, itu informasi penting yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.